Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktu kepada saya sehingga saya dapat berargumen pada hari ini untuk mengikuti lomba LDBI tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Sabrina Trijuwita, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, saya sebagai pembicara pertama pemerintah yang menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi yang dibawakan pada hari ini dengan tema di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi dari mosi tersebut. Yang pertama, korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kemudian, pengertian mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang belajar pada perguruan tinggi. Kemudian, pengertian dari indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja instansi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengertian indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dari definisi mosi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa mosi pada hari ini menyatakan bahwa Dewan ini sangat menyetujui di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi harus melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dengan batasan oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam segala bidang kehidupan. Di sini saya akan menyampaikan argumen-argumen saya. Yang pertama, pentingnya sikap jujur dan sportivitas dari siswa itu sendiri. Yang kedua, budaya korupsi yang tidak baik harus diajarkan sejak dini melalui pendidikan sekolah. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya korupsi bagi negara tersebut di kemudian hari. Yang keempat, memberikan masa depan yang menjanjikan sebagai negara yang jujur. Sebelum kita masuk pada pembahasan dari argumen-argumen yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dampak dari korupsi itu sendiri. Dampak dari korupsi itu sendiri memiliki dampak menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Selain itu, memengaruhi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Dan yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sebuah negara. Seperti yang kita ketahui bahwa berdirinya sebuah negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara harus memiliki rakyat. Sedangkan bagaimana negara tersebut bisa dikatakan sebuah negara apabila rakyat sendiri atau masyarakat sendiri tidak memiliki kepercayaan pada negara tersebut diakibatkan oleh adanya tingkat korupsi yang tinggi. Tingkat kejujuran tertinggi ternyata terdapat pada negara Swiss. Kita masuk pada argumen yang pertama adalah pentingnya sikap jujur dan sportif. Seperti yang kita ketahui, ternyata sikap jujur dan sikap sportif telah diajarkan sejak dini melalui pelajaran-pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya yang didasarkan pada indeks kejujuran mahasiswa dan indeks kejujuran sekolah menyatakan bahwa begitu pentingnya sikap-sikap jujur dan sportif yang akan diterapkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa di pemerintahan di kemudian hari. Kemudian argumen yang kedua, budaya korupsi yang tidak baik
harus diajarkan dan harus diberitahu sejak dini dengan melalui pendidikan di sekolah. Salah satu pembelajaran yang menyatakan sikap jujur dan sikap sportif terdapat dalam pelajaran agama maupun dalam pelajaran PPKN. Seperti yang kita ketahui, dari sejak SD hingga sekarang SMA, siswa-siswa diajarkan untuk memiliki sikap jujur dan sportif dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita sebagai siswa itu sendiri harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai sikap sportif dan jujur yang telah diajarkan oleh guru-guru di semasa di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah SD hingga SMA mengajarkan agar pada tingkat mahasiswa dan di kemudian dalam tingkat bidang pekerjaan akan menimbulkan sikap-sikap yang sangat baik sehingga akan timbul negara-negara maju. Yang ketiga, untuk menghindari tindak korupsi bagi negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, salah satu contohnya adalah Indonesia ternyata memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mengapa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang berkembang? Karena dari pemerintah itu sendiri pun belum sadar akan sikap sportif dan jujur. Oleh karena itu, mahasiswa sekarang harus ditanamkan sikap sportif dan jujur sehingga mereka akan menjadi generasi-generasi emas. Kemudian yang terakhir adalah memberikan masa depan yang menjanjikan sebagai negara yang jujur. Seperti yang kita ketahui, dengan kita menerapkan sikap sportif dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja generasi-generasi emas ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa kepada negara kita sendiri. Bahkan akan banyak negara-negara yang akan bekerja sama dengan negara kita ketika kita menerapkan sikap jujur dan sportif. Oleh karena itu, negara-negara akan menjadi lebih percaya pada diri Indonesia untuk melakukan kerjasama. Dengan begitu, tingkat ekonomi dan tingkat fasilitas-fasilitas hidup di Indonesia akan terus meningkat dan akan terus berkembang. Dari sini, saya sangat setuju dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.